nggak ada unsur penyuapan, nggak mungkin seperti itu, Bang. Kalau menurut saya, jadi ada diduga ada melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih yang diduga penyuapannya itu, Pak? Kalau kami mendengar-dengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan, Bang. Masya Allah, 500 triliun ya. 500 miliar nyogok hakim. Ya, luar biasa itu, Bos. Karena ini kasusnya perdata, nggak ada jaksa ya, Pak ya. Jadi langsung hakim. 500 miliar. Perhatian nih, Mahkamah Agung. Ya, ini saya udah di KY, tolong perhatian dengan serius. Baru kita laporkan nih. Sogokannya aja 500 triliun. Pokok yang dipersoalkan berapa sih, Pak? Ya kurang lebih kalau dihitung harga tanah itu ya bisa 3,5 T, Bang. 3,5 triliun. Iya. Tanah di mana? Coba jelaskan, Pak. Tanjung Sari, Surabaya Barat. Surabaya Barat, Tanjung Sari. Iya. Seluas 35 hektar. 3 di tengah kota tuh, Pak. Tengah kota. Maka harganya mahal, Pak. Iya, betul. Maka mereka, lawan kita siapa, Pak? Lawan kita Intilan. Intiland. Ya, Intiland, Anda pengusaha, siapa yang terlibat di sini? Anda ingat ada pertanggungjawaban akhirat juga ya. Walaupun Anda mungkin tidak beriman dengan itu, tapi Anda pasti mati, pasti dikubur. Kalau nggak nanti dibakar ya. Tergantung keyakinannya apa ya, nanti pasti ada azab Allah. Dan sebelum meninggal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egi Sujana Channel, People Power Channel, cerdas, berani, militan, insya Allah. Hari ini saya bersama Bapak Fatoni, perwakilan kantor saya yang di Surabaya, datang ke KY, Komisi Yudisial, itu jelas tuh, Republik Indonesia. Ada 3 hal yang kami laporkan. Satu, mengenai kasus tanah di Jeneponto. Ya sudah 3 bulan lebih, tapi belum ada responnya ke kita. Kedua, kasus Gus Nur dan Bambang Tri yang menyangkut ijazah asli Jokowi. Ketiga, kasus Tanjung Sari di Surabaya. Nah, kita mulai dulu kasus Tanjung Sari Surabaya. Silakan Pak Fatoni bicara yang singkat tapi detail. Silakan. Kalau kami melihat putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ada sidang setempat, betul-betul ahli waris itu mempunyai tanah. Ya, tapi kenapa di Mahkamah Agung bisa dikalahkan dengan bukti-bukti yang nggak begitu jelas? Makanya hari ini Bang Egi mengajak saya ke Komisi Yudisial ini supaya mendapatkan jawaban, ya toh. Kalau melihat, saya mendengar itu Pak Menteri mengatakan KPK jangan OTT saja dong, lihat perkaranya. Nah, kenapa perkara ini sudah jelas-jelas kebenarannya kok bisa diputus kalah? Gitu. Ya ini yang. Dan sudah jalan berapa tahun? Udah berjalan 12 tahun. 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun nasib rakyat kurang lebih berapa orang, Pak? Ahli waris. 500 ahli waris, anak cucunya? Lain sama anak cucunya 1000-an. 1.500-an ya, kalau konteksnya kali 2 aja atau kali 3. Jadi betapa zolimnya. Bahan juga peristiwa udah PN, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, kasasi, PK sampai 2 kali lagi. Terus apa yang terjadi, Pak? Detail kan? Apa yang terjadi? Kok udah PK 2 kali? Kok bisa begitu? Kalau nggak ada unsur penyuapan nggak mungkin seperti itu, Bang. Kalau menurut saya, jadi ada diduga ada melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih yang diduga penyuapannya itu, Pak? Kalau kami mendengar-dengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu
500 miliar kan Bang. Masya Allah, 1,5 triliun ya. 500 miliar nyogok hakim. Ya, luar biasa itu bos. Karena ini kasusnya perdata, nggak ada jaksa ya Pak ya. Jadi langsung hakim. 500 miliar. Perhatian nih, Mahkamah Agung. Ya, ini saya udah di KY, tolong perhatian dengan serius. Baru kita laporkan nih. Sogokannya aja 500 triliun. Pokok yang dipersoalkan berapa sih Pak? Ya kurang lebih kalau dihitung harga tanah itu ya bisa 3,5 T Bang. 3,5 triliun. Iya. Tanah di mana? Coba jelaskan Pak. Tanjung Sari, Surabaya Barat. Surabaya Barat, Tanjung Sari. Iya. Seluas 35 hektar. 3 di tengah kota tuh Pak. Tengah kota. Maka harganya mahal Pak. Iya betul. Maka mereka, lawan kita siapa Pak? Lawan kita Intilan. Intiland. Ya, Intiland, Anda pengusaha, siapa yang terlibat di sini, Anda ingat ada pertanggungjawaban akhirat juga ya. Walaupun Anda mungkin tidak beriman dengan itu, tapi Anda pasti mati, pasti dikubur. Kalau nggak nanti dibakar ya. Tergantung keyakinannya apa ya, nanti pasti ada azab Allah. Dan sebelum meninggal, kalian harus bertanggung jawab. Kita sedang lapor ke KAI. Allah Maha Adil. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya harapan dari KY ini betul-betul menindak dan melihat putusan-putusan. Dipelajari betul putusan-putusan. Kalau putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, kalau memang benar, jangan putusan di PK dikalahkan begitu saja. Nah, udah ke KPK belum? Sudah ke KPK. Apa respon KPK? Ya kalau KPK itu tidak bisa menilai putusan-putusan Bang. Ya makanya kita kesini ya. Ya ke sini itu Bang. Sebagaimana tadi kita baca maklumat Iya. dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Peraturan nomor 1 tahun 2017. Jelas. Ada maklumatnya memperhatikan dokumentasi Iya. dan yang bergantikan dengan pelayanan publik. Iya. Ya, informasi dan dokumentasi pelayanan publik. Maklumatnya kalau kalian sini orang kaya yang tidak bekerja dengan baik, maka siap menerima sanksi. Tadi gitu ya. Sanksi. Dipecat ya apa dan Iya. kita sudah bilang juga depan dia apa gunanya KY, Iya. buang-buang uang rakyat. Iya. Kalau hadirnya KY nggak bisa mempersoalkan etika hakim yang kalian bikin. Nah, saya baca dulu etika hakim nih Pak. Ya Bang. Ya, selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA /10/104A SK /12 Romawi /26 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 215 KMA /SK /12 2007 tanggal 19 Desember tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam. Ingat ya, Komisi Yudisial telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan apa yang melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di 8 kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memenuhi pasal 32A Jungto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi disingkat KEPPH. K-nya kode, E-nya etik, PP-nya pedoman perilaku hanya hakim. Jadi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal
maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. 1. Baca Pak. Nomor 3 itu. 1. Nah, berperilaku adil. Perilaku adil. 2. 2. Berlaku jujur. Jujur. 3. Perilaku arif Dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana. 4. bersikap mandiri. Bersikap mandiri. 5. Berintegritas tinggi. Berintegritas tinggi. 6. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Tinggi harga diri. 8. Berdisiplin tinggi. Berdisiplin tinggi. 9. Berperilaku rendah hati. Berperilaku rendah hati. 10. Bersikap proporsional. Bersikap profesional. Kira-kira Pak, dari perjalanan Tanjung Sari kasusnya udah 12 tahun, ada perilaku hakim mana yang dilanggar Pak? Kalau ini dilaksanakan, udah makmur Indonesia Bang. Iya, ini kita harapan ideal. Iya. Maksudnya dari kondisi yang di sini terjadi di Tanjung Sari, poin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kejadian semua apa enggak? Enggak ada orang yang ngikutin ini Bang. Oh, semuanya brengsek. Brengsek semuanya. Hakimnya ya. Udah terbukti Pak ya. 12 tahun sampai PK2 ya. Iya. Nah, berarti hakimnya tidak berlaku adil. Iya. Hakimnya tidak berperilaku jujur. Iya. Hakimnya tidak berperilaku arif dan bijaksana. Hakimnya tidak bersikap mandiri karena ditekan-tekan. Katanya ada apa dirjen apa yang mempengaruhi itu? Partilum. Dirjen peradilan umum. Iya. Ikut berpengaruh di situ, tidak berintegritas tinggi karena dia justru bisa disuap kan gitu, dan juga tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab kepada Allah, dia putuskan yang nggak adil, tidak bertanggung jawab kepada rakyat, dia menyengsarakannya rakyat. Kemudian tidak menjunjung tinggi harga dirinya jadi rendah, dimaki-maki kayak begini, muncul podcast kayak begini, hakim kok kurang ajar kok, ya harus tahu kayak begini. Kemudian berdisiplin tinggi, apa yang disiplin tinggi, ya sidang aja kita sering dikalahkan terus begini kok. Kemudian berperilaku rendah hati, kemudian bersikap profesional, semua nggak diberlakukan. Makanya kasus Tanjung Sari PK2-nya kita dikalahkan. Belum tahu Bang. Belum ada putusan. Belum ada putusan. Kalau belum ada putusan, oleh karena itu tolong kita berharap bisa ada putusannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, kaitannya dengan kasus Jeneponto. Tadi sudah ditemuin dari apa yang memeriksa ada pelanggarannya dari hakim dalam konteks ini. Ini laporan buat Daeng Ajis ya. Saya sudah datang ke sini, ini jelas kayak, dan sudah ditemukan ada pelanggaran dari pedoman etik dari perilaku hakim. Ada. Saya minta kalau ada, kenapa nggak ada keputusannya? Belum katanya. Lagi diplenokan lah segala macam. Oke, kita tunggu. Nah, yang untuk Gus Dur, karena sudah diputus 6 tahun, saya berharap di pengadilan tingginya, ya, di pengadilan tingginya jangan sampai dikalahkan lagi. Saya kira begitu, tegas, jelas, kita sudahi. Terima kasih. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.